Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Putri Dwi Marliani dengan NIM akhir 061, Alicia Nurul Faiza dengan NIM akhir 034, Muhammad Fajrul Falah dengan NIM akhir 041, Wasiatul Mustafira dengan NIM akhir 048, dan Jumrotun Hasanah dengan NIM akhir 054. Materi yang akan kami bahas adalah mengenai metabolisme lipid. Pokok bahasan yang pertama adalah pengertian metabolisme lemak. Yang kedua adalah beta oksidasi asam lemak. Ketiga, biosintesis lipid. Keempat, jalur biosintesis asam lemak. Yang kelima, pencernaan lemak. Keenam, penyakit akibat gangguan metabolisme lipid. Dan yang terakhir adalah UOS. Nah, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian metabolisme lipid. Nah, sebelum mengetahui pengertian metabolisme lipid, lipid sendiri itu merupakan senyawa organik yang diperoleh berdasarkan proses dehidrogenasi endotermal oleh rangkaian hidrokarbon. Lipid didefinisikan menjadi senyawa yang tak larut pada air yang diekstraksi berdasarkan makhluk hayati dengan memakai pelarut nonpolar. Kata lipid meliputi golongan senyawa yang menggunakan keanekaragaman struktur. Nah, kemudian pengertian metabolisme. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hayati atau sel. Metabolisme lipid merupakan suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penggunaan, serta ekskresi lipid pada tubuh makhluk hidup. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fajrul Falah. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya oleh Mbak Putri. Kemudian saya akan membahas mengenai materi beta oksidasi pada asam lemak. Sebelum terjadinya proses beta oksidasi asam lemak ini, akan terjadi pembentukan asam lemak dari asetil koenzim A ke dalam asam lemak koenzim A. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini bahwa asam lemak yang berada pada sitoplasma terlebih dahulu harus diaktifkan, yaitu sebagai asil koenzim A, yaitu dengan jalan mereaksikan koenzim A dengan bantuan katalis enzim tiokinase, yaitu bisa dilihat pada gambar pirofosfat yang terbentuk pada reaksi ini selanjutnya akan dihidrolisis menjadi fosfat anorganik. Nah, hal ini menyebabkan keseimbangan reaksi mengarah pada terbentuknya asil koenzim A. Pada slide selanjutnya, yaitu mengenai jabaran dari reaksi gambar sebelumnya, yaitu reaksi pembentukan asam lemak dari asetil koenzim A ke asam lemak koenzim A. Nah, pada gambar ini merupakan proses terjadinya penguraian secara lengkap asam lemak dengan penggunaan energi dari ATP dan koenzim A yang letaknya pada sitoplasma. Dari aktivitas asam lemak yang sudah saya jelaskan tadi, bukanlah suatu proses yang khas untuk oksidasi saja. Pembentukan asil koenzim A dengan dikatalis oleh enzim tiokinase ini diperlukan pada semua reaksi biokimiawi yang menggunakan asam lemak. Nah, di dalam sel itu sendiri terdapat berbagai macam tiokinase yang bekerja secara spesifik pada asam-asam lemak dengan panjang rantai yang berbeda. Nah, pada gambar ini merupakan proses aktivasi lemak yang terjadi pada mikrosom dan permukaan mitokondria. Bisa dilihat pada gambar bahwa asil koenzim A rantai panjang yang terbentuk tidak dapat menembus membran dalam mitokondria, sehingga harus ada mekanisme untuk memindahkan asil koenzim A dari luar masuk matriks, yaitu masuk ke matriks mitokondria, yaitu tempat terjadinya tahap selanjutnya dari oksidasi beta asam lemak. Nah, gambar ini merupakan transport yang terjadi
yaitu awalnya pemindahan asil koenzim A dilakukan oleh sistem transporter karnitin yang terdiri atas enzim-enzim karnitin, yaitu karnitin asil transferase 1, karnitin asil transferase 2, dan karnitin translokase. Nah, mula-mula asil koenzim A rantai panjang bereaksi dengan karnitin akan membentuk asil karnitin. Lalu reaksi dikatalisis oleh karnitin asil transferase 1 yang terdapat pada permukaan luar membran dalam mitokondria. Lalu koenzim A yang terlepas dapat digunakan untuk aktivasi asam lemak yang lain. Nah, asil karnitin yang terbentuk akan berlainan dengan koenzim A yang semula, dapat menembus dengan membran dalam mitokondria dengan bantuan enzim translokase yang terdapat pada membran mitokondria. Nah, sesampainya pada permukaan dalam mitokondria, asil karnitin dengan katalisis asil transferase 1 akan bereaksi dengan koenzim A. Dengan demikian, asil koenzim A berpindah ke dalam matriks mitokondria. Nah, karnitin yang dibebaskan akan berpindah kembali ke permukaan luar membran dalam juga dengan bantuan enzim translokase. Pembahasan selanjutnya mengenai proses terbentuknya beta oksidasi asam lemak akan dijelaskan oleh Mbak Jumrotun Hasanah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beta oksidasi asam lemak. Di sini beta oksidasi asam lemak dibagi menjadi 4 proses tahapan. Untuk tahapan yang pertama adalah dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi oleh asam lemak CoA yang keberadaannya telah ada di dalam mitokondria, yang dibantu oleh enzim asil CoA yaitu dehidrogenase. Reaksi tersebut nantinya akan mendapatkan hasil berupa senyawa enoil CoA. Di dalam reaksi itu, FAD atau flavin adenin dinukleotida akan bertugas untuk koenzim yang mereduksi dengan hasil FADH2 dengan cara fosforilasil oksidatif yang menghasilkan produk berupa 2 molekul ATP. Yang selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu hidratasi, yaitu ketika ikatan rangkap yang ada di enoil CoA melakukan hidrasi, merubah 3 hidroksiasil CoA yang dilakukan enzim enoil CoA pada saat hidratase. Yang selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu dehidrogenase 2, yaitu proses mendehidrogenasi 3 hidroksiasil CoA yang dilakukan enzim beta hidroksiasil CoA saat dihidrogenase dibantu NAD+ yang gunanya sebagai koenzim yang dapat berubah menjadi B-kotail CoA. Kemudian NADH hasil bentukan NAD+ akan dioksidasi lagi dengan cara fosforilasil oksidatif dengan digabung bersama rantai pernafasan dengan hasil akhir 3 ATP. Yang keempat adalah tahap terakhir, adalah tiolasi atau tahap pemotongan, yaitu ketika terjadi pemecahan oleh molekul enzim B-kotail CoA. Dalam proses ini, kotail CoA mendapatkan 1 molekul asetil CoA dan sisa dari rantai asam lemak yaitu bentuk CoA-nya, di mana itu mempunyai 2 atom yang lebih pendek dari awalnya. Proses selanjutnya dari degradasi asam lemak ini yaitu kembali dilakukannya proses beta oksidasi dengan urutan tertib hingga mempunyai rantai yang panjang dan habis. Kemudian akan dirombak lagi menghasilkan molekul asetil CoA. Hasil semua itu akan dihasilkan 7 molekul asetil CoA atau C2 dari 1 molekul miristat atau C14 dengan melalui tahapan 6 kali beta oksidasi. Di sini pada gambar tersebut setiap satu tahapan beta oksidasi akan dihasilkan energi sebanyak 1 FADH2 menjadi 2 ATP dehidrogenase 1, 1 NADH menjadi 3 ATP atau dehidrogenase 2, dan 1 asetil CoA. 1 asetil CoA akan dioksidasi pada siklus TCA akan mendapat hasil energi 12 ATP, sehingga banyaknya ATP yang diproduksi dalam satu tahapan beta oksidasi yaitu 3 ATP ditambah 3 ATP ditambah 12 ATP akan total semuanya adalah 17 ATP.
Yang selanjutnya adalah biosintesis lipid. Tubuh kita dapat melakukan beberapa sintesis lipid, tetapi ada beberapa yang tidak bisa seperti asam lemak esensial. Pembentukan asam lemak oleh tubuh bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut diantaranya. Yang pertama adalah sintesis dengan de novo. Sintesis ini dilakukan dengan pembentukan lemak secara baru dari senyawa yang bukan lipid. Letaknya banyak di dalam jaringan tubuh seperti otak, hati, paru-paru, ginjal, kelenjar payudara, dan adiposa. Yang kedua adalah perpanjangan rantai, yaitu dengan cara menambahkan beberapa duikarbon yang dapat merombak asam lemak menjadi asam lemak yang ukurannya lebih panjang. Yang ketiga adalah denaturasi, dengan cara penggandaan oleh rantai ikatan rapat dari gugus radikal hidrokarbon pada asam lemak. Baik, terima kasih Mbak Jumrotun atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur biosintesis asam lemak. Menurut Rusdiana tahun 2004, sintesis asam lemak tidak berlawanan dengan jalur dekomposisinya atau kebalikan jalan dari pemecahannya. Sintesis itu sendiri dari asam lemak adalah sekumpulan reaksi yang membuktikan konsep bahwa jalan sintesis dan dekomposisi biasanya berbeda pada sistem biologinya. Nah, untuk ciri dari biosintesis asam lemak yaitu ada 5. Yang pertama, oksidasi terjadi di dalam matriks mitokondria dan sintesis berlangsung pada luar mitokondria. Untuk yang kedua, zat antara pada sintesis asam lemak berikatan kovalen dengan gugus sulfihidril pada protein pembawa asil atau ACP, sedangkan enzim-enzim pada sintesis asam lemak pada organisme yang lebih tinggi tergabung dalam suatu rantai polipeptida tunggal. Untuk ciri penting yang ketiga yaitu rantai asam lemak yang sedang tumbuh diperpanjang dengan cara penambahan berturut-turut unit karbon yang berasal dari asetil-CoA. Untuk ciri yang keempat, reduktor pada sintesis asam lemak adalah NADPH, sedangkan oksidator pada pemecahan asam lemak adalah NAD dan FAD. Untuk yang kelima yaitu perpanjangan rantai oleh kompleks sintase asam lemak terhenti setelah terbentuknya palmitat atau C16. Menurut Hanafi tahun 2012, asam lemak tidak jenuh dapat disintesis dalam tubuh manusia, namun berbeda dengan asam lemak tidak jenuh yang disintesis oleh tumbuhan. Ikatan tidak jenuh pertama terletak pada karbon ke-9, enzimnya delta 9 desaturase yang terdapat pada endoplasmic reticulum. 37 asil gliserol yang paling banyak dalam tubuh kita adalah triacylgliserol atau trigliserida. Senyawa ini merupakan cadangan energi dalam tubuh kita. Untuk yang selanjutnya yaitu jalur biosintesis kolesterol. Biosintesis kolesterol terjadi terutama di hati. Meskipun di otak, sistem syaraf perifer dan kulit juga terjadi sintesis kolesterol. Kolesterol diekspor dari hati dan diangkut ke jaringan lain dalam bentuk low density lipoprotein atau LDL untuk penyerapan melalui reseptor tertentu. Untuk jalur biosintesis kolesterol dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sintesis mevalonat dari asetil-CoA. Yang kedua, pembentukan unit isoprenoid dari mevalonat melalui pengeluaran CO2. Untuk yang ketiga, kondensasi 6 unit isoprenoid untuk membentuk sekualen. Untuk yang keempat, siklisasi sekualen menghasilkan steroid induk yaitu lanosterol dan pembentukan kolesterol. Pada tahap pertama yaitu pada tahap sintesis mevalonat dari asetil-CoA, 2 molekul asetil-CoA membentuk asetoasetil-CoA yang dikatalis oleh tiolase sitosol.
Asetil-CoA mengalami kondensasi dengan molekul asetoasetil-CoA lain yang dikatalis oleh hidroksimetilglutaryl koenzim A atau HMG-CoA sintase untuk membentuk 6 molekul karbon HMG-CoA yang direduksi menjadi mevalonat oleh NADPH dan dikatalis oleh HMG-CoA reduktase. Nah, di sini HMG-CoA reduktase ini merupakan enzim yang berperan penting dan secara luas dianggap sebagai tahap penentu laju dalam sintesis keseluruhan sterol. Untuk tahap berikutnya yaitu pembentukan unit isoprenoid dari mevalonat melalui pengeluaran CO2. Nah, di sini melibatkan reaksi fosforilasi pertama asam mevalonat oleh mevalonat kinase untuk membentuk ester 5 monofosfat yang diikuti oleh proses fosforilasi lanjut untuk menghasilkan suatu pirofosfat tidak stabil yang dengan cepat mengalami dekarboksilasi untuk menghasilkan asam 5-isopentenyl pirofosfat. 5-isopentenyl pirofosfat ini mengalami isomerasi melalui pergeseran ikatan rangkap untuk membentuk isopren aktif yang lain yaitu asam 3,3 dimetil pirofosfat. Sintesis 5-isopentenyl pirofosfat di sitoplasma pada sel tumbuhan juga melalui jalur ini. Untuk tahap yang ketiga yaitu kondensasi 6 unit isoprenoid untuk membentuk skualen. Nah, di sini pada tahap ketiga 5-isopentenyl pirofosfat dan 3,3 dimetylalil pirofosfat akan mengalami kondensasi bersamaan dengan proses eliminasi asam pirofosfat untuk membentuk geranil pirofosfat. Hasil reaksi ini akan bereaksi dengan molekul 5-isopentenyl pirofosfat yang lain untuk menghasilkan farnesil pirofosfat. Untuk tahap yang keempat yaitu pembentukan lanosterol dan pembentukan kolesterol. Skualen dapat melipat membentuk suatu struktur yang sangat mirip dengan inti steroid. Sebelum terjadi penutupan cincin, skualen diubah menjadi 2,3 epoksida oleh monooksigenase skualen di retikulum endoplasma. Skualen 2,3 epoksida akan mengalami siklisasi, yaitu terjadinya perpindahan gugus metil di C14 dipindahkan ke C13 dan yang di C8 ke C14 yang dikatalisis oleh enzim skualen epoksida lanosterol siklisase untuk membentuk lanosterol. Selanjutnya, lanosterol akan membentuk kolesterol yang berlangsung di membran retikulum endoplasma dan melibatkan pertukaran-pertukaran di inti steroid dan rantai samping yang melibatkan hingga sekitar 20 macam reaksi seperti pengeluaran gugus metil di C14 dan C4 untuk membentuk 14 desmetil lanosterol dan kemudian zimosterol. Selain itu, ikatan rangkap di C8 C9 kemudian dipindahkan ke C5 C6 dalam dua langkah yang membentuk demosterol. Akhirnya, ikatan rangkap rantai samping direduksi dan menghasilkan kolesterol. Selanjutnya yaitu pencernaan lemak. Nah, lemak yang pertama, lemak ini dicerna di usus karena adanya enzim lipase. Lemak dari lambung kemudian masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolekinin. Yang kedua, trigliserida teremulsi atau lemak yang lebih kecil dapat meningkatkan hidrolisis lemak oleh lipase yang diproduksi oleh pankreas. Lipase pankreas ini menghidrolisis lemak yang diemulsi, kemudian mengubahnya menjadi campuran asam lemak dan monogliserida atau monogliserida. Yang ketiga, pada saat monogliserida dan asam lemak diabsorpsi melalui sel pada mukosa di dinding usus, yang keduanya kemudian diubah kembali menjadi lemak. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Viro. Silakan Mbak Viro. Baik, selanjutnya adalah penyakit akibat gangguan metabolisme lipid. Nah, yang pertama itu dislipidemia atau meningkatnya kadar kolesterol dalam darah.
Nah, penyakit ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol maupun kadar trigliserida di dalam darah. Nah, dislipidemia yang berkelanjutan tanpa adanya pengobatan yang signifikan dapat memicu terbentuknya aterosklerosis yang dapat meningkatkan faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung koroner, penyakit vaskulin perifer, stroke, dan bahkan kematian. Selanjutnya adalah obesitas atau massa sel lemak berlebihan. Nah, obesitas itu kondisi di mana massa sel lemak berlebihan dan tidak hanya diartikan sebagai berat badan saja, karena pada individu dengan massa otot besar dapat dianggap overweight tanpa peningkatan sel-sel lemak. Nah, obesitas itu merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan akibat jumlah jaringan lemak tubuh berlebihan. Umumnya ditimbun dalam jaringan subkutan sekitar organ tubuh dan kadang terjadi infiltrasi ke dalam organ tubuh. Obesitas terdiri dari dua macam, yakni obesitas umum dan obesitas sentral atau abdominal. Obesitas umum dapat diketahui melalui indikator IMT atau indeks massa tubuh, sedangkan obesitas sentral dapat diketahui melalui indikator rasio lingkar pinggang dan punggung. Yang terakhir adalah defisiensi lemak atau disebut juga dengan kekurangan lemak. Nah, penyakit ini di mana seseorang kekurangan mengonsumsi lemak. Hal tersebut dapat terjadi pada saat mengalami kelaparan serta gangguan penyerapan, yaitu dapat berupa penyakit celiak, SPUL, penyakit Whipple, tanda-tanda tubuh kekurangan lemak yaitu kulit terasa lebih kering, merasa lapar, hormon terganggu, tidak fokus dan pelupa. Defisiensi lemak dapat dicegah dengan cara mengendalikan penyakit infeksi khususnya diare yang meliputi sanitasi, program imunisasi, dan kebersihan lingkungan diri serta memelihara status gizi seorang anak. Selanjutnya adalah Unitive of Science. Nah, pembahasan yang telah dijabarkan kita dapat merefleksikan dengan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW mengenai ada seorang muslim dalam makna makan, yaitu jangan berlebihan makan sampai kenyang yang membuat malas dan merusak kesehatan. Nah, hadis tersebut itu berbunyi nahnu qaumila naqulu hatta najuu wa ida akalna la nasbi, yang artinya kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, dari penjelasan hadis ini Nabi Muhammad juga memerintahkan umatnya untuk berhenti makan sebelum terlalu kenyang. Nabi membolehkan umatnya makan dengan kenyang namun tidak berlebihan sehingga membuat perutnya terlalu penuh. Berikut ini adalah kajian medis jika perut dalam kondisi terlalu kenyang, terjadi gangguan pencernaan akibat perut terlalu penuh. Idealnya perut sebaiknya terdiri 3 bagian, sepertiga bagian makanan, yang sepertiga air, dan sepertiga lagi adalah udara. Nah, jika makanan dalam lambung terlalu penuh, maka enzim tidak dapat mencerna makanan secara sempurna. Maka yang tidak tercerna sempurna ini akan masuk ke usus dan menyebabkan fermentasi, salah cerna dan menimbulkan gas. Inilah yang menyebabkan wasir, kembung, hingga dapat berakibat muntah dan diare. Kurang lebihnya seperti itulah materi yang saya paparkan dan dengan rekan-rekan saya. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi dari kelompok kami ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.